Itu kan memang filosofi kota kita. Entah itu yang disampaikan aku pun nggak ngerti. Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia, nggak ada lo, nggak rame. Oleh sebab itu, kenapa dia marah? Jangan kita egois, kenapa dia marah? Dia mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha, yang tak sempat sholat tahajud, yang menangis di dalam pangkuan, yang tidur sampai subuh, yang tidak sempat menikmati lelapnya malam, yang tak sempat mimpi indah. Itu siapa? Dia. Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi. Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit. Sabarlah. Khuliqatil mar'atu min dhilah. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah asal muasal dia. Dia bengkok. In akhasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok. Kau yang gagah, yang perkasa, kalau kau luruskan dia, lurus. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kalau ada pegawai yang ikut istri, pegawai bengkok. Polisi ikut istri, istri polisi bengkok. Tentara ikut istri, tentara bengkok. Satpol PP ikut istri, Satpol PP bengkok. DPR ikut istri, DPR bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah cari orang tua, ngomong kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, religius, datang ke Pak Kiai, saya mau nanya ini, tolong bacakan doa gimana supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah. Mau doa apa? Mau doa bisu kok mati? Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Dia marah kenapa? Mungkin karena engkau gak sholat berjamaah. Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang. Saya mancing dikit aja. Betul. Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terjadi. Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama, tulis baliho seperti ini, judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah. Pulang dari sini katakan, Mama, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawab dia? So sweet kan? Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah sedikit, tinggal kau nikmati, kau dengarkan aja. Kalau kira-kira kau kecewa, ambil kapas, sumbat telinga. Hidupkan earphone. Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya. Panitia, apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pun sama babi sama korupsi. Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau gak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini.
mungkin Bu Wali korupsi, beliau dokter. Kalau mau dia cari duit nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Nah, hitung, balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak Ustaz tanya. Jadi nggak perlu kan? Ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti tangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak. Tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus ikhlas bersih sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin. Pak Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustaz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kok, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat, namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah. Otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustaz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah, calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana caranya tesnya Pak Ustaz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa. Karena aku harus sholat Jumat, terimalah ya. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru, saya banyak soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustaz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Lalu, makanya perempuan itu ditanya, "Duh, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini?" Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam, anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din agamanya, wa khuluquhu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya, wali hasabiha, keturunan bangsa yang hidup di awal. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya.
Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz. Kalau ada 4-4-nya, apa aku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut, sekarang wisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum cantik kuning layu. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa belum ada? Plastik, lontik bukan main. Ada orang bakar sampah layu. Menggeletar tangan mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Oh, kacau ini. Bilang gak mungkin pergi satu, hilangkan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh, kacau, gimana ini? Mau ditempelkan hijau satu, gak mungkin. Untung ada spidol white boy. Makasih ya Pak, memang kau penyelamat. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas. Kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa, panas ya iya. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illallah. Kata ibu sunatu wala maut. Bermaksamu. Kenapa hantu ini gak bagi aku istri aku? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Mana udah 2014 ini? Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit. Cek. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alam, garamnya garam. Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak soleha, dia masak. Garam tak ada.
Kuku panjang. Oh, kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Oh, dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lain, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya, stop. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apa lah, udah terjadi apa boleh buat. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu, Mas. Hitam, pendek, jelek, busuk, bau. Jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah. Karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah menerima takdir baik dan takdir buruk. Engkau lah takdir buruk hubungan. Jadi engkau menerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga, engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian, setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sofyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam, mandi sampai biru bibir, gak ada batuk, gak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang, lihat mendung aja bersin. Ikatan emosional, dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh, dia tetap nelpon mama, mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana mama? Titipan mama tadi? Gak ingat, ma. Lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Buteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya al-ummat al-ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan ada anak kecil berjilbab panjang, Ustaz. Anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang.
Hai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustaz selanjutnya, sampai kapan anak ini kau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemana-mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Sampai pagi ya Bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu, iya enggak apa-apa. Jangan sampai kalian laki-laki harus gagah perkasa, perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang, bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Anak-anak itu harus kita jaga generasi ini, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi. Maka di akhir majelis ini ada 3 lagi. Masya Allah, 15 menit lagi, 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam, rasa kesemutan tadi. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, di kapal juga bisa. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? ठीक कुछ होता है. Kya hal hai artinya apa kabar? ठीक ini kabar baik. Kuch होता है judul film. Saya tidak tahu. Aja. Saya paling bingung ngomong seorang India. Antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, ya DG, saya tinggal di hotel kamar berapa? Lantai 3 atau 4? Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang pada LNG atau LNG Badak. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai nari-nari. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Makanya pakai celana, biar cepat lari nanti selesai ceramah. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal di preman. Datang, memang. Tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, mengukur ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani ente ngajak saya? Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat.
Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya taubat? Ustaz gak pernah menceramahi aku gak pernah datang ke masjid, aku gak pernah dengar khutbah, aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku, mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Banyak orang ejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah aku bilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggal sana begini. Masjid kalian yang jelek itu gak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun bersyukur juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apapun jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan enggak, mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum, ayo masjid Pak Ustaz. Kalau enggak setuju, mereka enggak marah. Apapun jamaah tabligh marah sama saya karena saya enggak berjenggot. Enggak. Apapun mereka katakan, dia enggak berjenggot masuk neraka. Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia. Aku melihat ente berjenggot kayak kambing. Berjenggot juga marah, aku kambing, kau nggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi, iya. Untung kita nggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi mungkin di dekat-dekat perbatasan luar negeri. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustaz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah. Tidak pernah, kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasihatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali. Kemana bapak selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia, periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa, kiki. Oh, HP siapa? Sama siapa? Sama mantan, Bang. Reuni dia pergi, tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu ini? Gantengan aku ya? Iya, Bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustaz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustaz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia.
Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Oke, tetes terakhir. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya. Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustaz, seorang akhwat, ada yang ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustaz? Ini mancing-mancing ya. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara 2 laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini Fir'aun, ini tak ada gunanya. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani bawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jam 10:30 kurang 10 menit. Artinya saya ceramah 2 jam kurang 10 menit. Mudah-mudahan 2 jam malam ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.